Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan kembali hari ini kita sedang membahas tentang tema badai cobaan menjelang pernikahan. Dan sebelum kita lanjut lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan kembali melihat sebuah video tayangan tentang batal menikah karena biaya yang begitu besar. Ini dia tayangannya. Senja kepada Tribun News menceritakan secara lengkap kejadian tersebut. Ia mengaku sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya itu lebih dari 2,5 tahun lamanya. Pada Desember 2019, kekasihnya datang bersama keluarganya untuk melamar. Terlihat dalam video momen lamaran keduanya digelar sederhana di rumah wanita tersebut. Setelah itu keduanya berencana tunangan pada Desember 2020 dan menikah di tahun 2021. Saat perencanaan pernikahan sering terdapat perdebatan, Senja mengaku diberikan uang oleh calon suaminya sebesar 10 juta rupiah. Dia meminta Senja untuk membuat pernikahan mewah yang mengundang banyak orang. Lantaran adanya perdebatan itulah rencana pernikahan Senja yang akan dilangsungkan pada 2021 itu terpaksa dibatalkan. Nauzubillah sama nauzubillah ya, karena banyak banget yang begini nih. Kadang-kadang udah mau nikah, tiba-tiba minta yang namanya buat persiapan pesta harus sekian. Kalau di daerah Ustadz ada yang namanya uang panai ya. Panai. Nah itu gara-gara uang panai bisa nggak jadi nikah. Karena kalau semakin dia tinggi levelnya itu semakin besar uang panaiknya. Bisa sampai 1 miliar. Pernikahan cuma 200 juta. Waduh, duitnya cuma ada 10 juta lagi, gimana nomboknya? Emang begitu Ustadz Maulana? Kalau dalam Islam itu memang harus pernikahannya mewah. Mau dijelasin penjelasannya dong, kan udah janji tadi. Silakan. Ustaz Ilman dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin tanpa menggurui, tanpa menyinggung, tanpa menunjuk atau tanpa menyindir siapapun, mohon izin. Ini kami sampaikan berdasarkan syariat Islam. Kalau berbicara tentang anjuran resepsi pernikahan dalam hukum Islam, hukum resepsi itu sunnah. Sekali lagi, hukum resepsi itu sunnah, tidak wajib. Maka kalau ada pernikahan, adakan syukuran, walimah. Walimahnya itu minimal seekor kambing yang disembelih. Dan mohon maaf, menikah itu sendiri pun, mohon maaf kalau bisa, tidak memberatkan kedua belah pihak. Nah, kalau memang perempuannya ke atas, usahakan turun. Kalau laki-lakinya ke bawah, usahakan naik sehingga ketemunya di tengah-tengah. Cari solusi, carilah orang yang bisa menyelesaikan perkara itu dengan apa? Dengan cara untuk menyatukan pendapat, bukan ego dengan pendapat masing-masing. Tidak seperti itu. Carilah orang penengah. Gimana solusinya ini? Uang panainya sekian. Wah, kemampuannya sekian. Kalau begitu ketemu di sekian. Ketemu di sekian. Nggak usah saya sebut nilainya. Enggak, bukan tawar-menawar sebenarnya. Bukan tawar-menawar. Karena sebenarnya ini. Iya. Saya kan ngomong dalam hati itu padahal. Sebenarnya ini adalah bentuk aplikasi dari bentuk kesyukuran. Rasa syukur itu berdasarkan kemampuan. Syukur lewat lisan, syukur lewat hati, dan syukur lewat perbuatan. Makanya mohon maaf tanpa menggurui. Kita umumkan aja di masjid akan ada pernikahan. Kita umumkan datang syukuran. Itu aja. Kalau nama syukuran itu tergantung dari kemampuan. Tidak usah memberatkan kedua belah pihak. Sesuaikan keuangan. Oh, keuangannya bisa sewa gedung. Silakan. Kalau tidak bisa sewa gedung, kayaknya cuma di rumah deh kasih makan orang. Ya sudah, tidak sempat kasih makan anak yatim aja. Ya sudah seperti itu. Jangan sampai gara-gara itu merepotkan. Karena kita harus memikirkan ke depannya. Biaya hidup setelah pernikahan, itu yang harus dipikirkan. Jangan, ada namanya begini, mohon maaf, ada namanya mahar. Beda dengan mahar ya. Kalau ini uang untuk resepsi. Uang resepsi ini kalau di Makassar namanya uang panai. Nah, itu uang panai beda lagi sama mahar, karena uang panai ini yang dipakai untuk acara pesta besar-besaran. Nah, makanya kayak mengadakan undangan seperti ini. Kalau begitu kita patungan. Gengsi itu pasti, karena gengsi kan. Ya Allah. Nggak usah dibahas nih. Kan lagi dibahas ini. Jadi berdasarkan kemampuan. Maka sebagai jadi resepsi itu sebenarnya dalam hukum Islam pemberitahuan.
ditaburkan bunyi-bunyian untuk pemberitahuan supaya nanti kelak setelah dia berumah tangga tidak jadi fitnah. Lah, ya sudah suami Dia istri. berdua gandengan jalan itu Gandengan. siapa itu? Istrinya. Oh, Kenapa gitu. tahu? Oh, dia bikin acara dulu. Ah, makanya sebaiknya kita sebagai rasa syukur, pemberitahuan dan menghindari fitnah. Jadi tujuan resepsi itu bukan untuk apa tadi dibilangnya Mas Badri? Gengsi. Ah, bukan itu. Yang mana? Bukan itu. Bukan resepsi maksudnya. Oh, iya, iya, iya. Bukan apa? Bukan gengsi. Bukan gengsi, bukan mewah-mewah, bukan apalagi nauzubillah. Oh, perjamuan terhina adalah jamuan apabila terjadi dipisah-pisah. Khusus orang kaya duduknya di sini, khusus orang miskin duduknya di sini. Itu sebenarnya jangan. Nauzubillah min Karena dzalik. mengundang murka. Bener, tapi emang gitu sih ya, maksudnya kalau ada tips nih buat jamaah mungkin yang punya uang lebih dari keluarga perempuan, kalau cuma gara-gara gengsi, kasih aja dulu titipin uangnya ke cowoknya, ntar cowoknya bawa balik, iya kan? Kok tahu? Iya. Kan ada yang begitu juga. Ada. Aku malu. Kalau begitu aku titip. Kau bawa Iya. uang ini ke sini. Karena ya. pasti Pura-pura. saudara dengar semua. Iya, pura-pura. Berapa seserahannya uangnya gitu. Pura-pura itu uang dari kamu. Iya, udah habis waktunya, kita Udah. lanjut yang lain ya.